Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhi dari wabah yang saat ini melanda dunia, terutama di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bakti pada orang tua, kunci sukses selamanya. Banyak orang di luar sana berkeinginan menjadi orang yang sukses dalam menjalani kehidupannya. Namun, banyak pula dari mereka yang tidak menyadari bahwa salah satu cara yang paling mudah dalam meraih kesuksesan, baik di dunia maupun akhirat, adalah dengan memuliakan kedua orang tuanya. Memuliakan kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua memang sudah sepatutnya dilakukan oleh seorang anak. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang di dalamnya disebutkan bahwa menghormati orang tua merupakan hal yang penting dilakukan, karena anak bisa lahir ke dunia sebab kedua orang tuanya. Menurut Ustadz Dasat Latif, memuliakan orang tua adalah cara tergampang kita dapat memasuki surga. Sungguh kerugian besar apabila ada seorang anak yang menitipkan kedua orang tuanya di panti jompo, sebab ia tidak mau direpotkan oleh kedua orang tuanya. Padahal orang tualah yang berperan penting dalam membesarkan anaknya sampai menjadi orang yang sukses. Dan ketika anaknya sudah menjadi sukses, orang tua tidak meminta harta kepada anaknya. Yang mereka inginkan dari anaknya adalah merawat mereka ketika sudah tua, sebagaimana orang tua merawat anaknya sewaktu kecil. Orang tua tidak menuntut anaknya untuk mengembalikan apa yang mereka kasih kepadanya. Orang tua hanya meminta perhatian dari anaknya. Sesibuk apapun kita sebagai anak, sempatkan waktu untuk mengabari kepada kedua orang tua. Tanyalah kabar dari orang tua, apa mereka sehat, mereka sudah makan apa belum, uang yang mereka simpan masih ada atau tidak. Jika tidak, kita sebagai anak berinisiatif memenuhi kebutuhan mereka. Hal sekecil ini orang tua sudah senang karena anaknya perhatian ke mereka. Dalam Islam, kedudukan seorang ibu lebih tinggi dari seorang ayah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang kepada siapa saja dia harus berbakti. Rasulullah pun menyebut nama ibu sebanyak 3 kali, sementara ayah hanya 1 kali. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Qurtubi mengungkapkan bahwa hadis tersebut memiliki arti bahwa kita harus mencintai dan menyayangi ibu 3 kali lipat lebih besar dibandingkan seorang ayah. Sebab keutamaan mengandung, melahirkan, dan menyusui hanya dimiliki oleh ibu dan tak bisa digantikan oleh ayah. Dalam menjalani kehidupan, kita akan melakukan banyak hal dan memiliki banyak keinginan. Tentu tanpa ridho Allah, keinginan tersebut tak akan pernah terwujud. Sebuah hadis menerangkan bahwa ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, khususnya seorang ibu. Ridho Allah terdapat dalam ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Banyak sekali bukti nyata bahwa dengan menghormati dan menyayangi kedua orang tua serta mendapatkan restu khususnya dari ibu, maka jalan kita akan dimudahkan. Doa ibu juga dikatakan sebagai doa yang paling manjur jika berkaitan dengan anaknya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari seseorang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sangat memuliakan ibunya. Ibunya sudah tua dan lumpuh. Uwais dengan setia merawat dan memenuhi segala permintaan ibunya. Suatu hari ibunya ingin melaksanakan haji, namun sayangnya keluarga Uwais adalah keluarga miskin yang tak memiliki banyak harta, sehingga tak bisa membeli kendaraan untuk pergi berangkat haji.
Uwais kemudian membeli anak lembu dan menggendongnya setiap hari bolak-balik menuruni bukit. Orang-orang menertawakan perbuatannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Uwais menjadi seorang yang kuat dan ototnya besar. Ternyata ia menggendong lembu sebagai latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan kaki ke Mekah saat menjalani haji. Uwais berdoa kepada Allah untuk mengampuni semua dosa ibunya. Allah pun mengabulkan keinginannya. Dalam ceritanya mengenai Uwais kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajibannya, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa hadis pun mengingatkan kita untuk selalu hormat dan berbakti kepada ibu, jika diibaratkan surga berada di telapak kaki ibu. Ada salah satu sahabat yang bernama Muawiyah bin Zahimah mendatangi Rasulullah. Kemudian sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau memiliki ibu?" Kemudian sahabat ini menjawab, "Iya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Menetaplah dengannya, karena sungguh surga di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, At-Tabrani. Dapat kita simpulkan dari video ini, hormatilah kedua orang tuamu dan muliakanlah keduanya. Dan ketika orang tua kita sudah memasuki umur serta kelakuannya seperti anak kecil, rawatlah mereka sebagaimana mereka merawat kita sewaktu kecil. Jangan membentak, jangan berkata kepadanya, sebab ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Mari terus berusaha keras agar kita bisa memperlakukan orang tua seperti raja. Buktikan dan jangan hanya ada di angan-angan. Beruntunglah bagi kita yang masih memiliki orang tua, masih belum terlambat untuk berbakti sebelum mereka kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.